Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Mazmur pasal 137. Kita akan membacanya ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita untuk memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkanlah, runtuhkanlah sampai dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Berdasarkan Mazmur pasal 137 tersebut, kita dapat memahami suatu peringatan yang keras yang akan kita alami jika kita tidak taat kepada Tuhan. Mazmur ini ditulis untuk mengenang pengalaman pahit yang umat Israel alami
pada saat mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami disiplin yang tegas dari Tuhan dengan membuang mereka ke negeri Babel. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari berdasarkan Mazmur pasal 137 tersebut. Yang pertama, akibat ketidaktaatan kepada Tuhan, umat Allah mengalami pembuangan. Artinya, umat Allah ketika tidak taat kepada Tuhan mengalami keterpisahan. Relasi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu begitu jauh. Yang kedua, akibat ketidaktaatan kepada Tuhan, umat Allah akan mengalami tekanan hidup yang berat. Artinya, kita tidak dapat mengalami kebebasan dalam memuji dan menyembah Tuhan, karena relasi tersebut sudah terputus dengan Tuhan akibat dari ketidaktaatan kita. Pelajaran yang ketiga dari Mazmur ini kita mendapati walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan tetap akan membela kita setelah kita mengalami disiplin yang tergenapi. Setelah sekitar 70 tahun mereka mengalami pembuangan di Babel, Tuhan mengembalikan mereka ke Yehuda dan Tuhan melepaskan mereka. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa sehingga kita bisa merenungkan lebih dalam arti dan makna dari Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai yang ke-9. Mazmur pasal 137 ayat 3. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap didikan dari Tuhan. Dan kami tahu didikanmu, disiplinmu itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Walaupun pada awalnya membuat kami mengalami duka cita. Bapa, kalau masalah pergumulan persoalan yang kami alami, karena kesalahan kami dan Engkau membalasnya dengan didikan dan disiplin, biarlah siang hari ini kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk didikan dan disiplin yang Kau berikan kepada kami. Mari kita berdoa juga kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mohon pengampunan atas segala ketidaksetiaan yang kita lakukan kepada Tuhan. Mohon ampun. Mohon supaya Tuhan memberikan kerendahan hati kepada kita.
Mazmur pasal 137 ayat 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah tantangan, tekanan, masalah yang kami alami. Engkau memberikan kesadaran kepada kami. Bahkan kesadaran atas segala kesalahan, atas segala ketidaksetiaan yang kami lakukan. Sehingga mendatangkan disiplin yang sangat tegas daripadamu. Tuhan, kami bersyukur. Terus kesadaran ini akan memimpin hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kelepasan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala didikan-Mu bagi kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara, datanglah kepada Tuhan, mohon pemulihan hati, sehingga relasi yang terputus karena ketidaksetiaan kita itu dapat dipulihkan. Minta kepada Tuhan, minta pemulihan hati, minta pemulihan relasi antara kita dengan Tuhan, itu terjadi kembali. Mari kita berdoa. Mazmur 137 ayat 5. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah didikan-Mu, di tengah-tengah tekanan masalah yang kami alami, Engkau memberikan kesadaran kepada kami. Dan bahkan saat ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa relasi dengan Engkau itu dapat dipulihkan. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami boleh dipulihkan untuk mengingat Engkau kembali, untuk kembali kepada jalan-jalan-Mu, kembali berelasi dengan Engkau pada saat kami mengalami tantangan bahkan kejatuhan. Seperti firman-Mu katakan, bulu yang terkulai itu tak akan pernah dipatahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita berdoa. Biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera, sehingga kita kembali berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Biarlah terang Tuhan, terang firman-Nya itu menuntun langkah-langkah kita, menerangi kehidupan kita, sehingga
damai sejahtera itu menuntun kehidupan kita kembali. Mari kita berdoa. Mazmur pasal 137 ayat 6. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, dan jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Sekecil apapun kesempatan yang Kau berikan kepada kami mau ambil ya Tuhan, supaya kami kembali kepadamu ya Tuhan, kembali memiliki relasi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita, sehingga Tuhan tetap menjadi yang paling utama dan menjadi puncak sukacita kita. Mari kita berdoa.
Mazmur 137 ayat 7. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami mengalami tekanan hidup, kami mengalami didikan-Mu, kami mengalami disiplin yang Kau berikan bagi kehidupan kami karena ketidaktaatan kami. Engkau sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat sehingga kita dapat menyelesaikan pergumulan dan masalah yang sedang kita alami. Butuh hikmat Tuhan, butuh kerendahan hati, membukakan hati kita, mengerti hikmat daripada Tuhan, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah kita tepat dan cepat. Mari kita berdoa. Mazmur pasal 137 ayat 8. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Berdasarkan Mazmur ini kami melihat ketika kami mengalami disiplin, tantangan, tekanan dalam hidup kami, Engkau tetap membela kami ya Tuhan. Bapa, marilah Engkau hidup dalam setiap keadaan kami ya Tuhan. Kami tahu pembela-Mu tidak akan pernah lari daripada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menghalau musuh-musuh kami. Engkau akan mendidik juga, menghukum bahkan setiap musuh-musuh kami yang sudah membuat kami tertekan, yang membuat kami mengalami masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita berdoa saat ini untuk setiap pergumulan kita, untuk setiap masalah, untuk setiap hal yang menekan hidup kita saat ini. Doakan juga
untuk kesehatan keluarga kita. Doakan rumah tangga kita. Doakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Doakan masa depan keluarga kita, bahkan masa depan anak-anak kita. Biarlah Mazmur 137 ini memberikan pelajaran penting agar kita tidak mengulangi kesalahan, yaitu ketidaksetiaan kita kepada Allah. Biarlah Tuhan memberikan hati yang setia kepada kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini, sehingga kami boleh datang kepadamu. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh kehidupan kami terbuka. Kami sadar, kami seringkali membuat kesalahan. Kami seringkali diperhadapkan kepada dosa, dan bahkan melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, pulihkan kami. Tuhan, ampuni segala ketidaksetiaan yang kami lakukan, sehingga relasi kami dengan Engkau itu terputus. Melalui Mazmur 137 ini, kami melihat bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan, pulihkan hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, pulihkan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bela terus Tuhan kehidupan kami. Tolong hidup kami Tuhan. Pulihkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap pergumulan kami, rumah tangga kami, masa depan keluarga kami, perekonomian, keuangan, yang masih morat-marit saat ini, sehingga kami diliputi pergumulan yang berat. Tetapi kami melihat di balik semuanya ini Tuhan, Engkau sedang mengajar kami agar kami tetap setia kepadamu, agar kami tetap taat kepadamu, dan menyerahkan hidup kami menurut jalan-jalan-Mu, menurut pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan kota kami tercinta. Terima kasih Engkau sudah menempatkan kami di kota ini. Untuk usaha, untuk pekerjaan yang sedang diupayakan di kota ini, Engkau memberkati ya Tuhan. Memberkati tempat-tempat pendidikan, memberkati rumah sakit-rumah sakit,
memberkati toko-toko, pasar-pasar Tuhan, sehingga berjalan dengan baik semuanya ya Bapa. Kami ditakutkan oleh gelombang yang akan datang tentang pandemi COVID-19. Tuhan bela kami, bela anak-anak-Mu Tuhan, bela kota kami, lindungi kota kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur di mana-mana untuk masa depan kemajuan bangsa dan negara kami. Bapa, berikan kelancaran dalam setiap pembangunan, memberkati dan melindungi setiap pekerja-pekerja yang sedang bekerja, dijauhkan dari mara bahaya. Berkati juga kementerian yang terkait yang terus melakukan pembangunan ini ya Tuhan. Lebih lagi Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati mereka dalam kerjasama dengan para menteri, bahkan dengan pemerintah-pemerintah daerah, sehingga pembangunan dapat segera merata di seluruh negeri kami, sehingga kemajuan dari hari ke hari semakin nyata di seluruh negeri kami ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, lindungi bangsa kami dari efek gelombang COVID yang kesekian kali yang sedang ditakuti oleh banyak negara. Tuhan, lindungi bangsa dan negara kami, lindungi rakyat kami ya Tuhan. Kami berdoa setiap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah diputuskan dapat berjalan dengan baik dan menyelamatkan perekonomian negeri kami dan menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia dari akibat COVID ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kedangkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati setiap apa yang kau lakukan dalam kehidupanmu, sehingga menjadi berhasil, menjadi beruntung, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam setiap kehidupanmu. Keberhasilan, keberuntungan juga menyertai anak-anakmu, bahkan anak cucumu, generasi yang akan lahir dalam keluargamu, diberkati Tuhan secara luar biasa. Berkati lumbungmu, diberkati rumah tanggamu, dari hari ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya, kasih karunia Tuhan akan terlepas dari kehidupanmu. Berkat itu bersama-sama dengan engkau, hari ini, besok, seterusnya dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.